Tentara kalah sama ormas. Ya ampun. Emak bacanya sampai ngucek-ngucek mata loh. Ngira salah lihat. Ada berita tentara elit Kopassus minta foto bareng sama Hercules. Ini beneran enggak ini? Yang emak tahu, Kopassus itu kan satuan elit. Elit beneran loh, bukan elit-elit bikinan kayak akun endorse. Tapi kok ya sampai ada kejadian foto bareng dan kelihatan akrab banget sama Hercules. Ketua umum Ormas Grip itu loh. Ya. Tapi syukurlah langsung ada permohonan maaf. Langsung dari Danjen Kopassus sendiri yang minta maaf kepada masyarakat dan menyayangkan kejadian yang dilakukan anggotanya itu. Ya bayangin aja, kalau kita emak-emak lugu ini ya lewat jalan rame, kemudian dihentikan anak ormas, kan takut setengah mati. Tapi kalau ketua ormasnya malah diminta foto bareng sama anggota tentara, lah emak harus takut kepada siapa? Mau ngadu kepada siapa lagi gitu loh? Ke ustazah komplek. Ya ora mungkin. Dan ini belum apa-apa loh. Di berita lain, makin rame soal ormas-ormas yang kelakuannya lebih horor daripada sinetron azab. Mobil polisi itu ya dibakar, orang diancam, jalanan dikuasai. Ya ampun, sampai Muhammadiyah pun akhirnya buka suara. Mereka geleng-geleng kepala, bilang bahwa banyak ormas ini sebenarnya karena nganggur, gak punya kerjaan tetap. Lah iya toh, kalau tiap hari kerjanya demo, sweeping, ngamuk-ngamuk, kapan cari kerjanya? Emak-emak aja nih ya, sibuk jualan cilok online kok. Ini malah sibuk intimidasi. Selain Muhammadiyah, PBNU lebih keras lagi. PBNU setuju ormas kekerasan itu dibubarkan. Ya, alhamdulillah ada suara waras, ya kan? Tapi emak masih penasaran, beneran mau dibubarin apa cuma buat headline berita doang? Karena nih ya, karena yang emak lihat makin kesini ormas yang anarkis itu loh, bukannya takut sama hukum loh, malah makin nyolot. Kenapa? Karena banyak dari mereka ini malah kayak anak emasnya penguasa. Dan ada yang lucu juga loh. Emak baca juga soal Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang terkenal berani belusukan dan nyentil-nyentil masalah rakyat kecil. Ya, ketika dia punya rencana pembentukan Satgas Anti Premanisme, lah kok beliau malah ditantang sama ketua ormas? Piye kuwi nek ngono kuwi? Ini kan negara aneh. Iya toh, aneh banget ini. Orang yang niatnya mau berantas preman malah dilawan sama yang ngaku anti preman. Jan. Emak itu ya sampai mikir loh. Jangan-jangan sekarang definisi preman itu tergantung seragam sama siapa yang backing. Waduh, tobat. Emak-emak cuma mau titip harapan besar loh. Harapan besar kepada Bapak Presiden Prabowo. Pak, tolong ya, jangan ragu kalau memang cinta bangsa ini. Berani dong tegas ke ormas-ormas yang kerjanya cuma bikin rakyat takut, bikin wedi. Kami ini rakyat kecil. Bukan masalah besar atau kecilnya ormas ya. Tapi kalau mereka itu bikin resah dan gelisah, ya harus ditindak tegas. Jangan nunggu viral dulu. Jangan nunggu korban berjatuhan. Kalau Pak Presiden berani keras waktu kampanye, ya sekarang ini waktunya keras ke ormas yang bermasalah juga. Kalau perlu Pak, jangan kasih ruang buat ormas yang lebih suka adu otot daripada adu otak. Nah, tunjukkan Pak, tunjukkan bahwa negara ini dipimpin orang kuat yang benar. Bukan kuat karena geng ormas di belakangnya, bukan. Iya toh? Karena ya Pak ya, karena dalam 4 bulan ini
Sejak Pak Prabowo resmi duduk di kursi presiden, angka kekerasan oleh ormas itu naik tajam loh. Meroket kayak harga emas. Ya, apakah ini kebetulan? Ya, emak sih nggak percaya kebetulan model gini. Kalau kebetulan, ya toh, kalau kebetulan terus, itu namanya bukan negara hukum, tapi negara sulap. Dan yang lebih miris lagi, rakyat ini tuh sekarang seperti dibenturkan dua kali gitu loh. Satu, sama harga kebutuhan hidup yang makin sadis. Dua, sama ormas-ormas berseragam. Negara kemana? Sibuk foto bareng paling. Lagi ada demo soal harga sembako. Tiba-tiba ormas ini datang. Gaya preman pasar teriak-teriak, bubar, bubar. Wah, lagi ada warga protes soal tanah dirampas. Muncul lagi ormas ini. Bawa bendera segede gaban. Ngintimidasi. Padahal ya, tugas itu mestinya kan tugas negara. Tugas aparat resmi, bukan tugas kelompok yang tak bersertifikat itu loh. Emak ki gumen loh, heran. Pemerintah dulu itu kampanye bawa jargon hukum harus tegas, keamanan untuk rakyat. Tapi kenyataannya sekarang keamanan itu cuma hak buat yang kuat. Yang rakyat kecil disuruh sabar, disuruh diam, disuruh nerima. Dan emak mau bilang lagi ya, buat siapapun yang hari ini pegang kuasa, rakyat ini bukan cuma angka di data sensus. Kami ini manusia loh. Kami ini emak-emak yang ngurus anak, dagang kue, ngantar sekolah, cari rezeki, dondom-dondom. Kalau negara ini lebih sayang ke ormas kekerasan daripada ke rakyat biasa, ya siap-siap aja dapat balasan nanti. Bukan dari emak-emak, tapi dari Tuhan langsung. Song. Karena ya, emak yakin kekuasaan yang bikin rakyat kecil itu menderita, kekuasaan itu nggak bakal lama. Apalagi kalau sampai menormalisasi kekerasan, pembiaran, dan menjadikan negara kayak ajang adu geng. Wah, medeni tenanek koyong ini. Ini negara loh, bukan pertandingan Battle of Honor. Kayak dolanan Mobile Legends ayo. Emak cuma mau bilang lo ya, kalau negara ini makin takut sama ormas kekerasan, sementara rakyat makin dibiarin ketakutan, ya siap-siap aja. Kita semua hidup di negara yang ganti nama, negara ormas bersatu. Semoga kita semua tetap waras. Meskipun tiap buka berita rasanya kayak mau migrain berjamaah aku.